Sekali lagi, Spurs menunjukkan kalibernya kemarin melawan Manchester United di Old Trafford. Sekali lagi, di Old Trafford itu sebetulnya adalah stadium yang lumayan aneh. Aneh diartikan United lawan tim-tim bodoh biasanya ikut-ikutan bodoh. Tapi kalau lawan tim besar di Old Trafford, biasanya mereka itu bisa memberikan perlawanan berat. Begitu. Jadi untuk Spurs bisa datang ke Old Trafford dan bisa mendapatkan hasil seri, ini adalah hasil yang bagus sekali buat Ange Postecoglou. Ini adalah dorongan moral. Karena yang nanti gue bakal jelasin, Spurs juga bermain tanpa beberapa pemain kuncinya. Tapi ya itu, di laga sesulit ini melawan Manchester United, tim yang sebetulnya lagi bau banget musim ini, tapi tetap pemainnya itu berkualitas. Dan Spurs masih tetap mendominasi pertandingan. Dari statistik, possession mereka dominasi dengan 64%, United hanya diberikan 36% penguasaan bola. Tembakannya 9 untuk United dan 16 untuk Spurs. Jadi nggak cuma dari penguasaan bola, tapi juga dari penciptaan peluang, Spurs mendominasi. Dan dominasi pertandingan ini sebetulnya adalah ulahnya si Ange Postecoglou ya, yang memiliki strategi cerdik, yaitu memainkan nggak cuma satu tapi dua inverted fullback. City aja cuma pakai satu pas ada Cancelo, dan musim lalu pakai John Stones satu aja. Arsenal cuma pakai Zinchenko, tapi Spurs menggunakan strategi yang lebih agresif, yaitu menggunakan dua. Dan nggak cuma keagresifan ya dalam segi jumlah, tapi dua pemain inverted fullback ini sangat cocok dengan sistemnya Ange Postecoglou, yaitu Pedro Porro dan juga Destiny Udogie. Kita ngomongin satu-satu. Si Porro duluan, pemain Spanyol yang baru dibeli musim lalu, ini langsung nyetel banget. Pemain ini memiliki teknik yang bagus, di mana dia itu bisa bermain di lini tengah dan memiliki visi yang bagus di area seperti ini. Dia itu mirip banget sama Trent Alexander-Arnold. Kita nggak bisa bilang dia itu adalah pemain back sayap, tapi kita harus mulai menganggap ini adalah pemain gelandang. Karena fokusnya itu memang selalu mainnya di lini tengah. Dan ketika dia bermain di area seperti ini, dia bisa meluncurkan killer pass-nya dia. Antara itu crossing atau juga umpan terobosan. Mirip banget dengan Trent Alexander-Arnold. Mungkin masih belum levelnya Trent, tapi Porro ini memiliki atribut yang sama dengan Trent ya, yang sangat diperlukan kalau dia itu ingin bermain di lini tengah seperti ini. Dan itu musim lalu dibelinya. Dan Udogie itu baru masuk musim ini. Musim lalu dia itu dipinjemin di Udinese dan sudah menunjukkan performa impresifnya di Liga Italia, dan musim ini dikembalikan ke Spurs. Dan pemain ini sangat luar biasa sekali. Karena kemarin kalau dia pulang dan dia merogoh kantongnya, dia bakal menemukan Alejandro Garnacho, yang sebetulnya pemain kuncinya United dalam beberapa pertandingan terakhir ini. Kalau kita mau cari siapa pemain paling informnya United, kita harus bisa membicarakan Garnacho. Itu dimulai dari tendangan overhead kick-nya dia melawan Everton kemarin itu. Dan Udogie bisa menyamai Alejandro Garnacho dari semua sudut. Ya, dalam segi kecepatan, Udogie itu nggak kalah. Dan dari segi main body, Udogie jauh lebih kuat dari Garnacho. Garnacho itu udah kayak terbang di angin gitu ketika didorong sama Udogie. 1 lawan 1, gak ada jalan masuk buat Garnacho, beneran. Mati kutu, total habis-habisan, dihabisi oleh Udogie ini. Dan itulah penyebabnya kenapa Spurs itu bisa mendominasi laga ini. Karena dengan dua inverted fullback ini, jumlah pemain Spurs di lini tengah itu menjadi 5. Dan dibandingkan dengan Eriksen, Mainu, Fernandes kemarin itu menjadikan 5 lawan 3 ya. Jadi kalau 3 lawan 3 pun gue juga tetap mau ya, kalau gue orang berjudi begitu ya,
gue bakal bilang Spurs lini tengahnya lebih bagus daripada United. Tapi kemarin udah lebih bagus, jumlahnya lebih banyak. Jadi dari segi teknik dan dari segi taktik, Spurs itu mengalahkan United. Dan itu terbukti dengan 64% possession. Dan kemarin Spurs dan Ange Postecoglou bisa lebih berbesar hati karena mereka nggak hanya bisa mendominasi United di Old Trafford, tapi mereka itu bermain tanpa pemain-pemain kuncinya. Nggak ada Son, nggak ada Maddison, dan Kulusevski. Nggak ada Son Heung-min, top scorer Spurs musim ini. Ini sebuah pukulan besar ya. Nggak ada striker begitu. Cuma ada Richarlison. Tapi itu salah satu keunggulannya Spurs. Ange Postecoglou itu dengan manajemen yang sangat positifnya itu ya. Dia itu seperti mengatakan ke semua pemain, oke, gue nggak pandang bulu. Oke, kalau lu bisa main bagus, lu oke. Lu bisa bertahan di squad inti. Oke. Dan gue nggak peduli kalau lu itu gagal. Karena gue bakal yang menanggung jawab semua kesalahan-kesalahan lu. Gue bakal yang menerima kritik di jumpa pers. Begitu. Jadi lu main aja bebas. Itulah sebabnya kenapa ada aura positif di squad Spurs musim ini. Karena semua pemain ini bermain dengan lepas beban. Begitu. Semua pemain. Dari kiper sampai ke bangku cadangan. Semua bisa main lepas. Bryan Gil aja, pemain biasa-biasa aja itu bisa kelihatan hebat. Itu semuanya berkat Ange Postecoglou. Jadi, walaupun gak ada Son, Richarlison bisa menggila kemarin itu. Gak cuma dari segi gol sundulannya, dia itu juga dalam segi link up play, operan-operan pendek, sangat bagus sekali. Ini Richarlison yang kita lihat di masa-masa Everton. Dan Conte gagal dengan Richarlison. Dan sekarang hanya dengan kontribusinya Ange Postecoglou ini, mereka baru bisa melihat versi aslinya Richarlison yang mereka lihat di Everton. Dan nggak cuma Son, juga mereka tuh main tanpa James Maddison. Pemain kunci paling kreatifnya Spurs. Tanpa ada Maddison-nya. Dia itu seperti roh. Tapi ya itu, Spurs, walaupun tanpa ada Maddison, mereka tetap ada Rodrigo Bentancur, tetap ada Skip, tetap ada Emil Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg, kita ambil satu contoh ini. Dia itu diisu-isukan mau keluar dari Spurs. Tapi kemarin dia mainnya bagus sekali. Nggak cuma dari bertahan, tapi juga dari umpan-umpan progresif ke depannya itu. Dia seperti pemain kunci kemarin itu. Ini semua berkat Ange Postecoglou. Pemain yang nggak mau bertahan di Spurs musim ini dan pengen keluar, akhirnya bisa berperan penting. Itulah Pierre-Emile Højbjerg di bawah Ange Postecoglou. Ange Postecoglou ini memiliki tangan dingin, di mana dia itu bisa mengubah pemain biasa menjadi pemain luar biasa. Dan kita harus ingat lagi, tanpa ada Maddison, siapa pemain paling kreatifnya Spurs selama itu? Kulusevski. Kemarin dia pun juga absen. Jadi banyak banget pemain Spurs ini yang absen, pemain kuncinya, tapi Spurs masih bisa mendominasi pertandingan. Itu karena tangan dinginnya Ange Postecoglou. Dan ini semakin cerah masa depannya karena kembalinya dua pemain back tengahnya Spurs, yaitu Cuti Romero dan Mickey van de Ven. Karena kedua pemain ini sangat cocok dengan permainannya Spurs. Permainan Spurs itu ya sangat agresif. Permainannya dengan high line dan pasti bakal kecolongan gol, ya kan? Tapi dengan dua pemain ini, Romero yang agresif, yang bisa melakukan intersepsi cepat, begitu, dan juga ada Mickey van de Ven yang melakukan cover di belakang. Mungkin van de Ven itu harus lebih waspada karena penyebab cedera hamstringnya itu karena ya dia keseringan melakukan lari ke belakang ini, ya. Tapi kedua pemain ini sangat cocok dengan sistemnya Ange Postecoglou ini. Sangat cocok sekali. Kalau Spurs mau main agresif, back centralnya pun juga harus agresif lagi. Dan kedua pemain ini adalah kedua pemain bagus, ya, yang sangat cocok. Dan ditambah lagi ada Radu Dragusin. Jadi masa depannya Spurs ini semakin cerah. Ditambah kemarin itu ada kabarnya James Maddison sudah hampir mau kembali ke latihan. Jadi
dengan sifat agresifnya Spurs yang sangat menyerang sekali, mereka tuh ada resiko pertahanannya itu akan ambruk. Tapi dengan adanya Romero, Dragusin, Van de Ven, ketiga pemain ini bisa oke banget ya untuk bisa menambalkan lubang-lubang di lini pertahanan Spurs ini. Dan kita harus mengakhiri pertandingan dengan debutnya Timo Werner. Gue itu agak sedikit kasihan dengan Timo Werner pas di Chelsea. Gue tuh orangnya agak baik hati gitu ya. Sorry kalau gue terlalu membanggakan diri. Tapi gue agak kasihan sama Timo Werner kemarin pas di Chelsea karena dia itu diolok-olok terus. Memang miss-missnya itu semuanya nggak bisa dimaafkan semua sih ya. Ada satu yang di pas garis dia masih bisa nge-miss lawan Leeds United. Dan sejak itu udah mukanya itu udah hilang kemana. Werner mau cari kemana mukanya itu nggak bakal ketemu pas di Chelsea. Dan dia kemarin bisa balik ke Liga Inggris. Gue yakin alasan paling pentingnya Timo Werner balik ke Liga Inggris adalah dia itu ingin membuktikan semua kritikus-kritikus dia itu salah. Dia ingin membuktikan kalau dia bisa sukses bersama Spurs di Liga Inggris. Gitu. Itu gue yakin salah satu alasan terbesarnya Timo Werner. Dan gue pengen dia bisa melakukan hal itu. Karena gue kasihan banget sama Timo Werner. Ya. Dan dia kemarin mendapatkan 1 assist. Begitu. Jadi ada kontribusinya Werner di debut pertamanya. Hasil yang bagus. Dan yang gue lihat dari Timo Werner itu kemarin ya, dia itu mainnya tuh agak hati-hati. Mainnya tuh yang simple-simple aja. Nggak coba untuk melakukan dribble-dribble individu, nggak coba ngelewati pemain. Lawan satu aja, dia itu masih bisa ngoper ke belakang, santai, lebih tenang. Ini bedanya dengan Chelsea mungkin. Pas dia di Chelsea, dia itu mungkin ada status kalau dia itu adalah striker terhebat di Liga Eropa saat itu. Ya kan, di RB Leipzig dia itu dewa banget. Jadi dia itu ngerasa kayaknya harus berbuat lebih begitu untuk menunjukkan dirinya. Dan itu salah satu kesalahan terbesar Timo Werner. Gitu. Bukan berarti upaya lebih besar, hasilnya itu jadi lebih besar juga. Kadang terbalik. Kadang harus main lebih santai. Karena sepak bola itu 11 lawan 11. Bukan 1 lawan 11. Dan yang gue lihat kayaknya si Werner itu kemarin udah belajar banyak dari kesalahannya. Dia bermain lebih hati-hati. Dan cuma main simple aja. Cuma main ngoper. Kalau nggak perlu ngedribble, akhirnya kehilangan bola, mendingan dia ngoper balik aja ke belakang. Begitu. Jadi mungkin dia kembali di Liga Inggris dengan pemikiran yang lebih dewasa. Jadi itu adalah nilai positif buat Timo Werner. Ditambah lagi dia akan dilatih oleh Ange Postecoglou yang gue tadi jelasin. Dia itu bisa menyebarkan aura positif di dalam seluruh squad untuk semua pemain. Jadi good luck buat Timo Werner. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy, jangan ragu-ragu, langsung aja klik habis-habisan tombol like dan subscribe. Oke, lu nggak bakal nyesel deh karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di channel ini.